Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Butafiko dengan NIM 23030174208. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang teori moral oleh Piaget dan Goldberg. Sebelum ke teori moral, apa sih moral itu? Menurut KBBI, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Nah, sedangkan dalam filsafat, moral merupakan pengertian tentang mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Nah, teori moral itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu teori moral oleh Piaget dan teori moral oleh Goldberg. Teori moral Piaget itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah moralitas heteronom dan yang kedua adalah moralitas otonom. Moralitas heteronom itu terjadi pada anak usia 4-7 tahun. Nah, di sini tuh anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah perangkat dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan-pembatasan dalam bertingkah laku. Nah, pada masa ini anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku itu berdasarkan konsekuensinya, bukan dari niat dari orang yang melakukan. Lalu pada tahap ini tuh anak berpikir bahwa mereka tidak berhak membuat peraturan sendiri, melainkan dibuatkan aturan oleh orang dewasa. Nah, dalam tahapan ini orang dewasa itu perlu memberikan kesempatan pada anak untuk membuat peraturan. Nah, agar anak tersebut menyadari bahwa peraturan berasal dari kesepakatan dan dapat diubah. Lalu yang kedua adalah moralitas otonom. Nah, pada tahapan ini terjadi pada anak usia 7-10 tahun. Nah, pada tahapan ini anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia atau artinya realistis, dan ketika menilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya, artinya subjektif. Nah, moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan di mana anak berada pada masa ini. Anak percaya bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, maka otomatis akan mendapatkan hukumannya, sehingga hal ini seringkali membuat anak merasa khawatir dan takut merasa salah. Nah, lalu yang kedua, teori moral oleh Goldberg. Nah, teori tahap penalaran moral oleh Goldberg ini merupakan penjabaran dan penyempurnaan dari teori Piaget sebelumnya. Nah, seperti Piaget, Goldberg mempelajari bahwa anak-anak dan orang dewasa bernalar tentang aturan-aturan yang mengatur perilaku mereka dalam situasi tertentu. Nah, Goldberg tidak mempelajari permainan anak-anak, melainkan menyelidiki tanggapan mereka terhadap serangkaian situasi, struktur atau dilema moral. Nah, Goldberg ini mengusulkan bahwa agar orang melewati serangkaian 6 tahap penilaian atau penalaran moral, ia mengelompokkan ke-6 tahapan tersebut menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah prakonvensional, lalu yang kedua adalah konvensional, dan yang ketiga adalah pasca konvensional. Nah, di tingkatan-tingkatan tersebut masing-masing terdapat 2 tahapan. Di prakonvensional itu terdapat tahapan. Yang pertama adalah orientasi konsekuensi dan kepatuhan. Lalu yang kedua adalah orientasi relativitas instrumental. Nah, prakonvensional ini terjadi pada anak usia 4-9 tahun. Lalu pada konvensional terjadi pada usia 10-13 tahun. Nah, yang pertama adalah orientasi anak baik, lalu yang kedua adalah orientasi konsekuensi dan ketertiban. Nah, tingkatan yang ketiga adalah pasca konvensional, terjadi pada usia 13 tahun atau lebih. Nah, yang pertama adalah orientasi konteks sosial, lalu yang kedua adalah orientasi prinsip etika universal. Nah, pada prakonvensional itu tadi kan terdapat 2 tahapan. Yang pertama orientasi konsekuensi dan kepatuhan. Nah, dalam tahapan ini tuh konsekuensi fisik dari suatu tindakan menentukan baik atau buruknya. Jadi, baik dan buruknya perilaku itu ditentukan berdasarkan apa yang baik dan buruk secara fisik dirasakannya. Jadi tidak peduli entah yang memberikan konsekuensi buruk atau baik bagus, yang itu adalah orang yang punya kuasa atau tidak. Lalu tahap yang kedua adalah orientasi relativitas instrumental. Nah, baik dan buruknya perilaku ditentukan berdasarkan hubungan timbal balik.
Jadi jika anak dipukul, maka ia akan memukul balik. Tapi jika anak disayang, maka akan dia sayang kembali. Nah, jika perilakunya mendapat respon atau persetujuan yang baik atau disenangi oleh orang yang dianggapnya memiliki otoritas, maka ia akan mempertahankan perilaku tersebut. Jika perilakunya sesuai dengan aturan yang ada, maka ia akan mempertahankan perilaku tersebut. Namun, jika perilakunya mendapatkan persetujuan yang buruk dari orang yang memiliki otoritas atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka ia akan menghentikan perilaku tersebut. Lalu tingkatan yang ketiga adalah pasca konvensional, orientasi kontak sosial. Tahap yang pertama, apa yang benar didefinisikan berdasarkan hak umum individu dan berdasarkan standar-standar yang telah disepakati oleh masyarakat. Jadi jika terjadi suatu kesepakatan atau konsensus yang diakui dan dihargai oleh masyarakat, maka perilakunya akan disesuaikan dengan itu. Lalu tahap yang terakhir adalah orientasi prinsip etika universal. Apa yang benar ditentukan oleh keputusan hati nurani berdasarkan prinsip etika yang dipilih sendiri. Nah, tahap ini itu merupakan tahap perkembangan moral paling dewasa yang dialami manusia. Dan lalu tingkatan pasca konvensional ini tidak semua manusia mengalami pada tingkatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.